Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menerangkan tentang sensori, atensi, dan persepsi. Dan untuk yang pertama, perkenalkan lebih dulu, nama saya Prasintia, NIM 072, di mana saya akan menerangkan tentang sensori. Sensori sendiri adalah proses mendeteksi keberadaan stimulus dari lingkungan luar melalui indera atau proses menerima rangsangan dari lingkungan. Sistem sensori sendiri pada manusia terdapat 5 sistem. Yang pertama, sistem penglihatan visual, di mana inderanya itu mata. Selanjutnya, sistem pendengaran atau auditory, di mana inderanya telinga. Yang kemudian, sistem perabaan atau somatosensori itu pada kulit. Yang keempat, sistem penciuman pada penciuman atau olfaktori pada hidung, serta sistem pengecapan atau gustori pada lidah, di mana proses penginderaan ini terjadi seperti begini bagannya, di mana proses penginderaan ini terjadi apabila alat indera yang menghubungkan organisme dengan lingkungannya mendapatkan atau menerima informasi dari lingkungan dan mengakibatkan proses sensorik terjadi dan terjadilah sensori atau sensasi tersebut, di mana organ indera dan reseptor sensoris dimasukkan dalam beberapa kelas utama berdasarkan tipe energi yang dipancarkan. Yang pertama, resepsi cahaya atau photoreception, sama yang dimana adalah mendeteksi cahaya lalu dipersepsikan sebagai penglihatan, dimana inderanya yang saya sebutkan tadi pada mata. Yang kedua, resepsi mekanik atau mechanoreception, dimana ini adalah mendeteksi tekanan, getaran, dan pergerakan lalu dipersepsikan sebagai peraba atau perabaan pendengaran dan keseimbangan, di mana inderanya terdapat pada kulit dan telinga. Selanjutnya, komoreseptor atau homoreception, mendeteksi rangsangan kimiawi dipersepsikan sebagai pengecap dan penciuman, yaitu pada lidah dan pada hidung. Selanjutnya, sistem sensori diatur oleh otak pada daerah-daerah sensori korteks yang terdiri dari 3 tipe yang berbeda, yaitu primer, sekunder, dan asosiasi. Yang pertama, korteks sensori primer adalah sebuah sistem yang mencakup daerah korteks sensori yang menerima sebagian besar inputnya secara langsung dari nukleus penghantar talamik atau sistem tersebut. Yang kedua, korteks sensori sekunder adalah sebuah sistem yang mencakup daerah-daerah korteks sensori sekunder lainnya. Yang ketiga, korteks asosiasi adalah semua daerah korteks yang menerima input lebih dari satu sistem sensori dan sebagian besar input di daerah korteks sekunder. Selanjutnya, interaksi di antara ketiga tipe korteks sensori ditandai dengan 3 prinsip utama, yaitu organisasi hierarkis, segresi fungsional, dan pemrosesan paralel. Selanjutnya, adaptasi sensoris. Adaptasi sensoris adalah perubahan keresponsifan sistem sensoris berdasarkan tingkat rata-rata rangsangan lingkungan. Selanjutnya, korteks asosiasi sensori motor berada di puncak hierarki sensori motor. Terdapat 2 daerah korteks asosiasi sensori motor utama. Yang pertama, korteks parietal posterior
merupakan porsi neokorteks parietal yang letaknya posterior terhadap korteks somatosensori primer. Yang kedua, korteks prefrontal dorsolateral, di mana prefrontal dorsolateral bagian korteks yang menerima proyeksi-proyeksi dari korteks parietal posterior dan mengirimkannya proyeksi-proyeksi ke daerah-daerah korteks motorik sekunder, ke korteks motorik primer, dan ke medan mata frontal. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Oktania Isnatul Azizah akan menjelaskan materi dari kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang atensi. Menurut Dureiter dan Wansert, mendefinisikan atensi sebagai proses menyaring, memfokuskan perhatian atau dikenal dengan istilah konsentrasi. Mempertahankan fokus perhatian pada objek yang relevan maupun objek yang tidak relevan dengan tujuan dalam waktu tertentu, serta mengubah fokus perhatian dari kegiatan satu ke kegiatan lainnya. Misalnya, ketika sedang memfokuskan perhatian dalam percakapan, Anda tidak mengetahui isi percakapan itu, tetapi ketika seseorang itu menyebutkan nama Anda, tanpa sadar Anda akan menoleh ke sumber suara tersebut. Selanjutnya yaitu jenis-jenis atensi. Yang pertama, perhatian selektif. Perhatian selektif terdapat pada situasi di mana seseorang memantau beberapa sumber informasi sekaligus. Penerima informasi harus memilih salah satu sumber informasi yang paling penting dan mengabaikan yang lain. Yang kedua, perhatian terfokus, mengacu pada situasi di mana seseorang diberikan beberapa input saja selama waktu tertentu. Penerima informasi terfokus pada suatu sumber. Faktor yang berpengaruh terhadap perhatian terfokus adalah jarak dan arah. Selanjutnya, perhatian terbagi. Perhatian terbagi terjadi ketika penerima informasi diharuskan menerima informasi dari berbagai sumber dan melakukan beberapa jenis pekerjaan sekaligus. Selanjutnya, perhatian yang terus-menerus. Perhatian yang terus-menerus dilakukan penerima informasi yang harus melihat sinyal atau sumber pada waktu tertentu yang cukup lama. Yang terakhir yaitu kurang perhatian. Kurang perhatian merupakan situasi di mana penerima informasi tidak konsentrasi terhadap pekerjaan. Situasi ini disebabkan oleh kebosanan atau kejenuhan atau kelelahan. Neurologi atensi. Neurologi atensi yaitu atensi ini dikaitkan dengan fungsi otak, di mana yang menerima dan merespons semua stimuli yang ada adalah otak manusia. Pada proses atensi terkendali, bagian otak yang memproses semua stimuli yang ada adalah bagian anterior yang terletak di dalam frontal lobe dan posterior yang terletak di dalam parietal lobe. Selanjutnya, proses atensi dibagi menjadi dua, yaitu terkontrol dan otomatis. Yang terkontrol bisa diakses oleh kendali kesadaran, bahkan masyarakat kontrol kesadaran itu sendiri. Proses ini dilakukan secara berkala,
muncul secara berurutan satu langkah pada satu waktu, yang otomatis tidak melibatkan kontrol kesadaran sedikit pun. Umumnya, proses ini dilakukan tanpa campur tangan kesadaran alam sadar. Selanjutnya, fungsi atensi. Yang pertama, deteksi sinyal, bertugas untuk mendeteksi kemunculan dari rangsang khusus. Yang kedua, atensi selektif, memilih suatu rangsang tertentu dan mengabaikan rangsang lain. Yang ketiga, atensi terbagi, menempatkan sumber daya atensi secara bijaksana untuk mengkoordinasi pelaksanaan beberapa tugas sekaligus. Kemudian, faktor yang mempengaruhi atensi. Ada dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Yang internal berupa motif atau needs, preparatory set, atau kesiapan untuk berespon. Kemudian inference atau menaruh perhatian pada yang diminati. Selanjutnya faktor eksternal berupa intensitas dan ukuran, kontras dan novelty, repetition atau pengulangan, movement atau gerakan. Sekian penjelasan dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Hashim, NIM saya 052. Saya di sini akan menjelaskan tentang persepsi. Tapi sebelum itu saya ingin menyinggung sedikit. Sebelum adanya persepsi itu adalah ada sensasi, di mana sensasi itu adalah menerima objek, melihat suatu objek diterima oleh sensasi. Di situ sensasi mulai menggunakan 5 panca indera, yaitu 1 dari penglihatan, 2 dari pendengaran, 3 dari indera penciuman, 4 indera penjilat, 5 indera peraba. Nah, di sini adalah sebuah proses berawal dari sensasi ke persepsi. Nah, apa sih persepsi itu? Persepsi adalah pemikiran atau penafsiran manusia terhadap suatu objek atau rangsangan guna memberikan gambaran. Contoh, si sensasi ini tadi sudah menangkap sebuah objek itu, lalu akan dikirimkan oleh saraf otak itu ke otak. Ya, contohnya ini. Pertama kali yang Anda lihat dari gambar ini itu apa? Oke, cukup. Nah, disitulah kalian akan mempersepsikan sesudah kalian melihat objeknya ini apa. Nah, di sini kalian sudah ke tahap sensasi, yaitu melihat objek dengan jelas. Yaitu yang kedua, ke tahap persepsi. Persepsi itu apa sih? Yang tadi penangkapan atau penafsiran. Maksudnya gambar itu apa? Di sini ada gambar apa? Ternyata di sini ada bukan hanya gambar nenek dan kakek, tapi di sini ada orang yang lagi bermain musik. Nah, persepsinya orang, ini gambar nenek dan kakek. Nah, ini adalah contoh dari persepsi. Makanya persepsi orang itu berbeda-beda. Contohnya gini, saya lagi berjalan-jalan menuju ke rumahnya si A. Lah, si A ini berkumpul dengan teman-temannya. Saya membawa sebuah duren ke dalam rumahnya. Orang itu bawa durennya temanmu gitu. Tapi yang teman-teman yang lain itu merasakan duren itu, ada yang bilang satu, duren itu enak ya, si C. Si B bilang, orang ini bawa duren baunya nggak enak gitu. Jadi persepsi orang itu berbeda-beda di situ. Nah, prosesnya antara sensasi dan persepsi itu ada di sini. Ketika kita melihat objek, panca indera kita melihat objek, atau hidung kita, penciuman kita melihat objek, itu akan langsung dikirimkan melalui neural impuls ke dalam otak.
ke dalam otak kita. Dan kita mempersepsikan itu apa gitu. Dan ada berbagai faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu di sini adalah fisiologi, perhatian, minat, kebutuhan yang searah, terus pengalaman dan ingatan, suasana hati dan perhatian. Dari contoh berbagai itu saya bisa mencontohkan, yaitu adalah fisiologi. Jadi apa yang kita lihat itu objek, kita melihatnya, fokus di fisiologi, perhatian, kita melihatkan, ya, kita mulai memperhatikan itu dengan baik gitu. Contohnya dari beberapa yang tadi. Yang kedua yaitu dari faktor eksternal. Di sini ada faktor eksternal yaitu ukuran dan penetapan dari objek atau stimulus. Yang kedua adalah warna dari objek, keunikan dan kekonsentrasan stimulus. Contohnya gini. Nah, kalian melihat di sini adalah faktor eksternalnya, ada warna dan keunikan, di sini sudah, terus ukuran. Orang itu kan lebih fokus dan lebih jeli ketika dia itu diam melihat. Nah, di sini ada faktor eksternalnya. Kalau ini warnanya hitam saja atau warna hitam putih saja, nah, itu menimbulkan dia tidak fokus dan tidak tahu apa sih itu gambarnya, kurang jelas seperti itu. Ya, itu ada faktor eksternal dan internal. Sekian dari saya. Itu tadi adalah presentasi dari sub persepsi. Sekian, terima kasih. Apabila ada kekurangan maupun salah kata dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.